Bismillah. Sahabat channel kami yang Allah muliakan. Sayyiduna Umar bin Khattab dikaruniai 13 orang anak. 9 diantaranya adalah laki-laki, sedangkan 4 sisanya adalah perempuan. Dan dari ke-13 anak tersebut yang paling sering kita dengar disebut namanya adalah Abdullah ibnu Umar. Ya karena memang beliau termasuk para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi nama yang juga cukup sering disebut oleh sebagian atau oknum-oknum dai dan penceramah, Abdurrahman Al-Awsat dalam sebuah kisah. Namun sayangnya kisah ini menimbulkan kesan negatif terhadap ayahnya, terhadap Umar ibn Al-Khattab. Di mana kisah tersebut menyebutkan bahwa Abdurrahman Al-Awsat memang pernah tergelincir pada sebuah kesalahan. Beliau minum khamr, lalu beliau sadar, kemudian beliau dicambuk oleh ayahnya sendiri, Umar ibn Al-Khattab, dan cambukan tersebutlah yang menyebabkan kematian Abdurrahman Al-Awsat. Nah, ini yang perlu kita soroti. Benarkah Umar membunuh anaknya sendiri meskipun dengan cara memberikan hukuman yang sesuai syar'i? Benarkah cambukan tersebut yang membinasakan beliau? Mari kita tengok dan kita dengar jawaban dari para ulama. Di sini kami akan menukilkan pernyataan Al-Imam Ibnu Abdil Bar, alimun min ulama al-Maliki, salah seorang alim dari kalangan madhab Maliki, di mana beliau mengatakan Abdullah ibnu Umar, saudara daripada Abdurrahman Al-Awsat, menyatakan za'aman nasu annahu mata min darbi Umar walam yamut min darbihi. Yang perlu kami tegaskan, pernyataan Abdullah ibnu Umar walam yamut min darbihi. Orang-orang menyangka bahwa saudaraku Abdurrahman Al-Awsat meninggal dikarenakan pukulan cambuk dari ayahku, dari ayah kami, yaitu Umar ibn Al-Khattab. Lalu beliau menegaskan, tidak, beliau bukan meninggal diakibatkan pukulan cambuk dari ayah kami. Tidak, sekali lagi, tidak. Dan sanggahan Abdullah ibnu Umar ini yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar bisa kita jumpai di dalam Al-Musannaf karya Al-Imam Abdur Razzaq jilid ke-9 halaman 232, di mana Al-Imam Abdur Razzaq mengatakan telah mengabarkan kami Ma'mar dari Zuhri, dari Salim, dari Abdullah ibnu Umar, di mana Abdullah ibnu Umar berkata, saudaraku Abdurrahman Al-Awsat memang pernah minum khamr. Dan beliau minum khamr tidak sendirian. Mungkin karena ajakan dan godaan setan. Dan bersama Abu Sirwa'ah, Uqbah ibnul Harith. Beliau minum tidak sendirian. Di mana mereka minum sampai mabuk? Wahuma bimisra fi khilafati Umar fasakira. Ternyata mereka minum khamr di kota Mesir, jauh dari pusat pemerintahan Umar, di mana Umar sebagai khalifah saat itu. Ada kekhilafahan. Fasakira, mereka pun sampai mabuk. Falamma asbaha, ketika mereka siuman, sadar dalam arti siuman dan sadar dalam artian bertobat, mereka menghadap Amr ibn al-As, sang gubernur Mesir. Untuk apa? Mereka melapor dan berkata, tahhirna fa inna qad sakirna min syarabin syaribna. Sucikanlah kami dengan berikan hukuman bagi para peminum khamr, karena kami telah meminum khamr. Amr ibn al-As, sang gubernur yang bijaksana, tidak langsung memberikan hukuman tersebut. Mereka disuruh pulang dulu. Dan akhirnya Abdurrahman Al-Awsat berjumpa dengan saudara kandungnya yang mengisahkan kisah ini, yaitu Abdullah ibnu Umar. Di mana Abdullah ibnu Umar berkata, masuklah ke dalam rumah, biar aku yang mensucikan kamu. Kemudian beliau berkata kepada orang-orang, la yahliqul qawmu ala ru'usin nas, udkhul ad-dar ahlikuka, atau ahlikka. Tidak ada yang boleh menggunduli ini orang.
saudaraku, aku saja yang menggundulinya. Lalu beliau pun menggunduli sendiri dengan tangannya saudaranya, yaitu Abdurrahman Al-Ausad. Tsumma jaladahum Amr. Kemudian Amr ibn Al-As baru memberikan hukuman cambuk sebanyak 80 kali kepada Abdurrahman Al-Ausad. Dan dari kisah ini juga kita bisa mengambil pelajaran atau sejarah bahwa sebelum diberikan hukuman syar'i atau hukuman hudud, para pelanggar syariah digunduli terlebih dahulu di zaman itu. Sampailah berita ini terdengar oleh Umar ibn Al-Khattab sehingga kemudian beliau kataba ila Amr. Nulis suratlah beliau kepada Amr ibn Al-As. Ani ba'ath ilayya bi Abdurrahman ala qatabin fa fa'ala dzalika. Kirim anak saya ke rumah saya. Pakai unta yang standar atau di bawah standar yang lebih kecil, itu namanya qatab. Agar orang tidak mengira anak saya kok diistimewakan, anak khalifah kok diistimewakan, padahal harus menerima hukuman. Sampailah singkat cerita ke hadapan Umar ibn Al-Khattab, kemudian beliau berikan hukuman tambahan, karena ini anaknya khalifah, 2 kali lipat hukumannya. Nah, yang perlu kita catat, pernyataan Abdullah ibnu Umar selaku saudaranya sebagai saksi sejarah adalah sebagai bantahan dari kisah yang salah tersebut, bahwa dicambuk sampai mati. Ingat baik-baik. Fala bisa syahran sahihan. Setelah dicambuk oleh Umar ibn Al-Khattab, saudaraku Abdurrahman Al-Ausad masih sehat walafiat, masih sempat hidup selama sebulan. Baru kemudian asabahu qadaruhu famata. Baru datanglah ajalnya, memang sudah waktunya, tentu takdir Allah. Kemudian beliau meninggal bukan karena efek dari cambukan tersebut. Namun manusia atau orang-orang mengira bahwasannya annama mata min jaldi Umar. Ini kayaknya matinya gara-gara sakit atau kesakitan dicambuk oleh Umar. Kekencengan kali nyambuknya. Gitu orang-orang bilang, para netizen gitu ya. Walam yamut min jaldi Umar. Ternyata Ibnu Umar sekali lagi menegaskan, beliau meninggal bukan karena dicambuk oleh Umar bin Khattab, bukan karena cambukan ayah kami. Nah, bagaimana status riwayat ini? Wa hadzal khabaru rijaluhu thiqat. Berita ini, riwayat ini, para perawinya adalah orang-orang terpercaya sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah jilid ke-8 halaman 63. Wallahu taala a'lamu bissawab. Hikmah yang bisa kita ambil daripada video ini adalah, dan dari kisah ini, bahwa hendaknya kita melakukan check and recheck. Klarifikasi terlebih dahulu. Jangan langsung menerbitkan, memposting, menyampaikan, menuturkan kisah tentang para ulama, khususnya dari kalangan sahabat yang sudah mendapat gelar radhiyallahu ta'ala anhum wa radu'an. Jangan ya, hati-hati. Dan juga kita mendapat pelajaran bahwa nasab atau keturunan tidak menjamin seseorang itu istiqomah dalam ibadah, dan juga bukan jaminan nasab itu bahwa orang akan selalu mendapat husnul khotimah. Dan memang bisa saja sahabat pun tergelincir pada sebuah pelanggaran syar'i, dan yang perlu kita catat juga, beliau langsung sadar dan bertobat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.